Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulai Syaprina dengan NIM 23002220. Eh, di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen humas minggu yang ke-11 dari tugas yang ke-10, yaitu yang mana materi minggu ini yang berjudul aktivitas praktisi public relation conference pers press release presentasi. Saya dari sesi 197. Nah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang mana new release adalah peran-peran atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh praktisi kehumasan. Bentuknya bisa dalam bentuk artikel, video, foto, yang kemudian dipublikasikan di media massa menurut Frank Jeffrian. Nah, perbedaan antara sebuah berita dengan new release ini ada 4, yaitu yang pertama, berita lebih kepada tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, dan meyakinkan sekaligus membantu pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi. Nah, yang kedua, siaran pers ini bertujuan untuk membina dan menumbuhkan sikap atau pandangan penilaian baik dari publik atau dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Nah, yang ketiga, berita lebih ke memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan sifatnya sangat umum. Tetapi untuk new release atau siaran pers lebih cenderung mendidik. Nah, yang keempat, berita hanya sekedar melaporkan fakta fakta sesungguhnya. Sedangkan siaran pers ini adalah memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Nah, jika ada proses yang merugikan dalam menyelesaikan masalah, kita desain kembali untuk memperbaiki. Kita bisa menjadikan siaran pers untuk menutupi agar perhatian publik tidak eh, tidak eh, ke, tidak berfokus kepada data-data empirik atau fakta-fakta empirik, dan kita bisa menutupi dengan kondisi-kondisi yang lain untuk dipusatkan perhatiannya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Maka siaran pers ini dimanfaatkan oleh perusahaan seperti BUMN, perusahaan negara, dan lain sebagainya. Nah, cara mengelola siaran pers ini oleh media yaitu yang pertama, siaran pers ini dibuat sebagaimana adanya apa adanya. Kedua, siaran pers ini ditulis oleh media dengan format berita tanpa mengurangi isi berita yang akan dinaikkan. Nah, yang ketiga, jika susunannya kepanjangan, akan dipadatkan atau inti dari berita tersebut karena perusahaan. Nah, jenis pers release yaitu yang pertama, pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau cara acara yang diselenggarakan sifatnya adalah undangan. Nah, yang kedua, pengumuman untuk media massa yaitu menyampaikan peristiwa yang akan terjadi untuk mengajak para media ikut serta mempersiapkan peliputannya. Informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan itu berlangsung. Nah, yang ketiga, siaran berita ini isinya berupa peristiwa, pidato, ceramah seseorang atau pemimpin tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi. Nah, sehingga ini menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers. Sebelum siaran pers, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, apa saja hal-hal yang pertimbangan ini? Yang pertama, siapa yang ingin kita kerja supaya siaran pers rilis ini menarik bagi mereka. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau tidak. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Media yang akan kita gunakan agar mencapai orang yang tertarik diberikan tanda, yaitu untuk diterbitkan segera, diterbitkan untuk tanggal berapa.
Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan pers ini yang pertama, subjek. Subjek ini bidang kegiatan gagasan yang dikerjakan. Jangan di awal kalimat sudah dibuatkan nama perusahaannya, tetapi ketika perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan suatu subjek. Nah, yang kedua, paragraf. Nah, paragraf ini berisikan rangkuman isi pesan. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca uh, ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya. Ini lebih mengarahkan ke informasi apa yang disampaikan. Nah, unsur-unsur atau tujuan unsur penting dalam siaran pers yaitu subjek apa yang akan dibuat oleh cerita yang akan kita buat, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan perusahaan. Hal ini merupakan unsur penting dalam siaran pers. Nah, pembuatan siaran pers ini yaitu diperlukan data atau fakta yang menarik. Penyampaiannya harus dilakukan ketika adanya berita atau peristiwa tersebut. Nah, setelah itu langsung ke media redaksi untuk menyampaikan berita, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Nah, langsung saja masuk ke materi konferensi pers. Apa itu konferensi pers? Konferensi pers adalah pertemuan yang diadakan oleh individu atau organisasi untuk memberikan informasi atau pernyataan resmi kepada wartawan dan media. Tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada publik melalui media massa, menjelaskan suatu peristiwa tersebut atau isu yang penting. Nah, dalam konferensi pers ini, para jurnalis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klasifikasi dari sumber yang berwenang, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan akurat. Nah, tujuan dari konferensi pers ini yang pertama, menyebarluaskan informasi positif, yang kedua, membantah berita-berita yang tidak benar, yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan atau lembaga, yang keempat, membina hubungan dengan pers. Nah, bagaimana persiapan konferensi pers ini dalam prakteknya? Nah, ada beberapa, yaitu yang pertama mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari atau 1 hari sebelum konferensi pers. Adanya ialah karena mereka perlu membagi tugas beritanya. Yang kedua, lembaga perlu cek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi. Nah, yang ketiga, menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan apa yang disampaikan kepada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan atau praktisi public relation perlu menunjuk juru bicara. Ini bisa seorang pemimpin dan mengambil kebijakan yang lain atau orang yang dipandang paling cocok atau juga paham dengan materi tersebut. Nah, yang kelima, menyiapkan tempat sesuai dengan tamu undangan. Yang keenam, persiapan alat bantu seperti screen, OHP, mikrofon, dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Persiapan konferensi pers ini yang lainnya ialah yang pertama, siapkan makanan penunjang karena kita mengundang orang-orang penting untuk mengetahui berita tersebut. Nah, yang kedua, siapkan souvenir. Yang ketiga, membuat buku tamu. Dengan adanya buku tamu ini, nanti kita bisa punya data-data khusus seperti nomor kontak ketika kita ada kebutuhan terhadap orang tersebut. Nah, yang keempat, durasi konferensi pers ini atau waktu sangat terbatas. Nah, yang kelima, jika ada pertanyaan dalam konferensi pers ini di luar topik, baru tetap berhati-hati dan tetap harus dijawab. Nah, presentasi. Konferensi pers ini membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Presentasi dalam PR adalah proses penyampaian pesan atau informasi tertentu kepada audiens untuk membangun, memelihara atau memperbaiki citra organisasi atau individu. Presentasi sering digunakan untuk berbagi tugas seperti memperkenalkan produk atau layanan baru, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, hanya itu presentasi materi manajemen humas pada minggu ini dari saya. Dari video Bapak yang saya
resume, yaitu tentang konferensi pers tadi yang terakhir. Berakhirlah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.